Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa hadir melaksanakan kewajiban kita setiap minggu, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, di antara kewajiban yang harus dilakukan seorang khatib dalam khutbah Jumatnya, yaitu selalu senantiasa mengingatkan, mengajak, dan juga berwasiat kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini menjadi rukun khutbah Jumat yang apabila ditinggalkan oleh khatib maka tidak sah khutbah Jumat yang disampaikannya. Sementara para ulama mendefinisikan takwa itu sendiri sebagai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik itu dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, lahir dan juga batin. Oleh karenanya para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini mari kita bersama-sama menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini akan menjadi pembeda bagi orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan mendapatkan prioritas kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ada di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Perintah ini juga banyak yang dipadukan dengan berbagai perintah untuk terus memperkuat diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di antaranya
seperti disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah, sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah, dan juga introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita perbuat di masa lalu dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik dari hari ini. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sampai dengan penghujung tahun ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terus ditambahkan kepada kita berupa karunia dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa termasuk orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, apakah sesuai ajaran agama atau tidak, sehingga jika kita lebih banyak melanggar larangan Allah, hendaklah kita berusaha menutupnya dengan amal-amal soleh. Ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang telah dan akan diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di akhirat nanti. Ayat ini pun ditutup dengan sebuah peringatan untuk bertakwa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, sebagai insan yang bertakwa, mari kita senantiasa melihat masa lalu kita di tahun ini dan mengkalkulasikan apakah lebih banyak kebaikan yang telah kita lakukan dibanding dengan keburukan, atau malah sebaliknya, banyak hal-hal yang buruk yang kita lakukan sehingga kebaikan kita tertutup oleh keburukan di tahun ini. Introspeksi diri akan menjadi modal bagi kita untuk mempersiapkan masa depan agar hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita semua agar terus melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan sehingga menjadi orang-orang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi sampai menjadi golongan orang yang celaka dengan tidak memperbaiki masa depan ke arah yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang celaka. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
saatnya di penghujung tahun ini kita juga mengamalkan pesan daripada sahabat, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung. Dalam hal ini, mengapa Sayyidina Umar menilai bahwa evaluasi diri lebih dini akan menguntungkan kita pada kehidupan kelak? Karena dengan mengevaluasi diri sendiri, kita akan mengenali kekurangan-kekurangan kita yang diharapkan dapat diperbaiki segera mungkin. Kondisi ini akan meminimalkan kesalahan sehingga tanggung jawab dalam kehidupan kita di akhirat nanti menjadi lebih ringan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar masa depan kita di tahun yang akan datang bisa lebih baik dari tahun ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.